salah satu tradisi budaya yang ada di Jepara yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, yaitu pesta Lomban, sedekah laut, larungan kepala kerbau di Kabupaten Jepara ini bisa terlaksana dengan lancar, dengan aman, dengan baik, dan kemudian juga dilanjutkan dengan festival kupat lepet di Pantai Kartini Jepara, di mana ini semuanya merupakan rasa syukur masyarakat Jepara, utamanya masyarakat nelayan, di dalam setelah setahun mereka bekerja, dan harapannya dengan sedekah laut dan juga festival kupat lepet ini, rezeki 1 tahun ke depan ini akan lebih banyak lagi. Jepara merupakan sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa Tengah. Kota dengan keberagaman seni ukir serta budaya adatnya masih terjaga oleh masyarakat Jepara. Tidak lupa dengan keindahan pantai yang menghasilkan beragam hasil laut yang dimanfaatkan para nelayan untuk mengais rezeki. Semuanya menjadikan Jepara sebagai kota yang menarik untuk dikunjungi dan dijelajahi. Kota Jepara memiliki sejarah yang panjang dan kaya akan budaya yang unik. Salah satu budaya yang masih terjaga dan dilestarikan selama berabad-abad oleh masyarakat Jepara sampai sekarang yaitu adat Lomban. Sehari sebelum kegiatan berlangsung, Jumat 28 April 2023 pukul 6 pagi, dilakukan pengeksekusian kerbau. Dalam pemilihan kerbau dinilai secara fisik harus sehat, tidak terdapat patokan gender jantan maupun betina. Lalu, kerbau yang dibeli dari pasar hewan Desa Bangsri Jepara dikirim ke rumah pemotongan hewan untuk disembelih. Sedekah laut ini merupakan salah satu rasa syukur dari masyarakat Jepara, utamanya masyarakat nelayan, di mana dulu juga ada peristiwa kapal yang hampir karam gitu, yang kemudian ditolong oleh Cilanang dan juga Bahronggo, yang saat ini setiap menjelang Lomban makam kedua leluhur Jepara itu juga selalu Di satu sisi yang lain, para seperangkat pejabat Desa Ujung Batu Jepara berziarah ke makam Cik Lanang dan Bahronggo Mulyo. Kemudian pada malam harinya dilanjutkan pagelaran wayang kulit di TPI guna memeriahkan budaya lokal dan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Jepara kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sumber daya laut yang melimpah. Kapal miniatur dibuat oleh nelayan Desa Ujung Batu menggunakan kayu jati. Di dalam kapal miniatur terdapat kepala kerbau yang dipakaikan perhiasan tertutup dengan kain putihnya. Tidak hanya kepala kerbau saja, terdapat berbagai jenis lauk pauk atau disebut ubo rampe. Isian ubo rampe ini hanya diketahui oleh orang tertentu, sebab sudah diwariskan turun-temurun dari almarhum Mbah Badi yang mendapat petunjuk dari Bahronggo Mulyo yang berhak melakukan ubo rampe. Isian ubo rampe akan dijelaskan oleh Pak Haji Suwarno selaku nelayan dan warga Desa Ujung Batu. Terus bentuk sesaji ini kan sing mriki niki season pertama. Niki yang nomor 1 niki kepala kerbau. Kepala kerbau yang diikat dengan ini kain putih. Itu yang pertama. Yang pertama. Nah, itu. Niki kan namun dipun tanggotaken kan isine gitu. Nah, niku. Terus season yang kedua. Ini yang pertama ada ayam panggang atau
begagak. Ingkung niku. Begagak, terus ayam begagak itu ayam yang dibakar, yang dipanggang. Utuh nggih, Pak? Hah? Utuh semua. Ini dibakar segini. Ayam yang dibegagak itu bentuk ayam, nah, si disunduk itu dipanggang. Yang kedua ingkung atau dekem ayam. Terus yang selanjutnya, Mbak, bubur abang putih. Bubur abang putih niku bubur abang dijadikan satu dengan bubur putih. Oh, satu takir. Ada bubur putih satu takir dan bubur abang satu takir. Oke, isian itu. Terus yang berikutnya sego nuk-nukan. Ini detail nih. Sego nuk-nukan 5 ngertos boten. Sego nuk-nukan. Sing nyet-nyet nang. Dan sego sing dicetak tenang. Kayak melenuk-melenuk niku. Terus selajengipun sego damar murup. Ada janganane werna hijau. Sayure niku terus bukan tumbuh-tumbuhan tapi sayur. Jangan urap istilahnya. Nah, jangan urap paham ya? Ini semua ada maknanya, teman. Ini hanya niku. Terus telur ayam Jawa. Ini ada 3. Dan pucet. Nah, pucet itu bentuk kerucut nih. Terus telur, terus kupat lepet. Nah, ada kupat lepet 10 biji. Ada jadah pasar atau jajan pasar. Terus ada pisang raja. Berdasarkan pemaparan dari Bapak Haji Suwarno, dapat disimpulkan dari segi etnobiologi, yaitu etnobiologi berasal dari kata etno dan biologi. Etno berarti nilai-nilai atau tradisi pada kelompok etnis, dan biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Jadi, etnobiologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia, alam, dan cara masyarakat menggunakan dan memanfaatkan tumbuhan dan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Etnobiologi ini saya kaitkan dengan tradisi Lomban, di mana merupakan suatu tradisi sedekah laut masyarakat Desa Ujung Batu, Kabupaten Jepara. Kegiatan ini dilaksanakan tiap 8 Syawal dengan melarungkan kapal miniatur ke tengah laut yang di dalamnya berisi sesajen atau makanan, atau masyarakat menyebutnya dengan ubo rampe. Keterkaitan antara adat Lomban dengan etnobiologi, saya mengambil 5 sampel dari 2 hewan dan 3 tumbuhan untuk dijelaskan morfologi dan filosofinya. Untuk yang pertama ada kerbau dari spesies Bubalus bubalis, merupakan hewan bertulang belakang yang memiliki kuku dan tanduk berungga. Kerbau termasuk hewan mamalia atau menyusui yang memiliki bentuk tubuh besar dengan bulu hitam keabu-abuan. Untuk filosofi dari hewan kerbau berasal dari bahasa Jawa, yaitu kebo, di mana masyarakat setempat meyakini dengan membuang kebo ke tengah laut bisa menghilangkan kebodohan pada masyarakat. Lalu, yang kedua, ayam atau galus-galus merupakan salah satu hewan ternak kelas Aves, di mana tubuhnya tertutup bulu yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh dan memiliki kaki yang tertutup sisik, masing-masing mempunyai jari 4 dengan cakarnya. Ayam bertelur dan memiliki paruh yang kecil. Dalam adat Lomban, menggunakan ayam ingkung,
yang mana filosofi ayam ingkung yaitu bentuk doa baik bagi masyarakat agar bisa meniru perilaku ayam, di mana ayam memakan makanan yang baik. Begitu sebaliknya, diharapkan masyarakat dapat memilah baik buruk kehidupan. Kemudian ada Oryza sativa atau padi yang merupakan tumbuhan monokotil, memiliki biji dan berbunga secara generatif serta memiliki batang yang berruas-ruas. Padi pada adat Lomban digunakan sebagai bubur merah dan bubur putih yang memiliki filosofi yaitu agar dijauhkan dari sifat angkara dunia. Selanjutnya, dari spesies Cocos nucifera atau kelapa merupakan suku pinang-pinangan atau palem yang berbunga, termasuk kelas monokotil dengan perawakan tinggi menjulang. Daunnya tersusun majemuk, menyirip sejajar tunggal, serta warna daun hijau kekuningan. Filosofi kelapa atau biasa disebut dengan degan bermakna diharapkan dapat membawa kedamaian hati dan pikiran yang jernih dalam menjalani kehidupan. Kemudian spesies Musa paradisiaca atau pisang raja merupakan tumbuhan pembuluh yang menghasilkan biji dan bunga yang termasuk kelas monokotil. Pisang raja memiliki daun yang besar dan lebar, batangnya berlapis-lapis dan mengandung banyak air. Untuk buah pisang raja sedikit melengkung ke atas. Dalam satu tangkap terdiri dari 10-20 biji. Filosofi pisang raja setangkap yaitu jika pisang digabungkan akan membentuk kedua tangan yang menengadah ke atas seolah berdoa, diharapkan masyarakat terus memohon ampunan dan pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Dini hari sekitar pukul 6 pagi, kegiatan inti melarutkan kepala kerbau ke tengah laut mulai dilangsungkan dengan datangnya para pejabat seperti bupati, petinggi, serta Forkopimda turut hadir memeriahkan adat Lomban. Kemudian Bapak Edi Supriyanta selaku Bupati Jepara memulai kegiatan dengan memotong tumpeng sebagai tanda bahwa adat Lomban telah dimulai. Terdapat 3 kapal utama dari pemerintah, yaitu kapal pertama berisi kapal para pejabat dan Forkopimda. Kapal kedua berisi kapal ibu-ibu atau istri dari pejabat. Dan kapal ketiga berisi aparat keamanan pemerintah. Tidak lupa para nelayan yang turut meramaikan acara dengan mengemudikan kapalnya beriringan dengan 3 kapal utama. Berlabuhnya kapal dari TPI hingga ke tengah laut, beriringan dengan kapal para nelayan yang penuh antusias memperebutkan isi Ubo Rampe. Para nelayan mempercayai bahwa mendapatkan isian dari Ubo Rampe akan mendapatkan berkah atas capaian dari tangkapannya di laut. Sudah menjadi tradisi turun-temurun memperebutkan kupat lepat setelah melarungkan miniatur kapal berisi Ubo Rampe di tengah laut.
Kupat lepet diramaikan di pantai Kartini Jepara yang kini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat Jepara dan sekitarnya. Kupat dan lepet dibentuk seperti tumpeng berjumlah 1444 sesuai dengan tahun Hijriah masa sekarang. Masyarakat Jepara mempercayai jika mendapatkan kupat atau lepet akan mendapatkan berkah dan rizki selama 1 tahun mendatang. Kupat lepet ini diyakini misalnya dapat lepet atau kupatnya 1, nanti dibawa pulang. Yang punya mobil biasanya dikalongke nang mobil, lah itu. Yang punya sepeda motor, nah, terutama sing lain nanti dikalongke ning nggone kapal-kapal. Ini tujuannya dia punya keyakinan untuk keselamatan dan malah juga rezeki nanti selama 1 tahun ke depan. Nanti para nelayan itu nyari ikan di laut. Setelah itu bisa rampung, jam 2 jam selesai, bawa rombongan nanti terus kemudian kembali ke pendopo kabupaten. Ini selesai. Filosofi ketupat diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga kepada masyarakat Jepara, di mana ketupat merupakan kepanjangan dari ngaku lepat, artinya mengakui kesalahan, dan laku papat, artinya 4 tindakan. Sedangkan lepet berarti silep kang rapet, artinya mari kita tutup rapat. Jadi setelah mengaku lepat kemudian meminta maaf, tutuplah kesalahan yang sudah dimaafkan agar persaudaraan semakin erat.